Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan saya Hadi di Pusaka Keramat Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sekali lagi saya mau sharing seputar pusaka. Ya, baik itu dari sisi terang maupun dari sisi gelap, atau dari sisi eksoteri maupun isoteri. Nah, tema yang saya mau angkat kali ini adalah seputar kenapa sih kelasnya pusaka, ya, bisa keris, bisa tombak, tapi kok anyep ya? Kenapa ya? Gitu. Oke. So, ikuti terus video ini. Bagaimana ulasannya? Ikuti terus sampai habis. Go. Oke, rekan-rekan semuanya, seperti yang sudah saya ulas tadi di atas, tema yang saya angkat kali ini adalah seputar kenapa sih gitu pusaka, baik itu keris maupun tombak maupun pusaka yang lain, kok anyep ya gitu. Anyep dalam artian di sini adalah kita tidak bisa secara signifikan merasakan energinya. Itu kayak seperti tidak ada mati energi lah. Padahal ketika kita melihat pusaka tersebut, rasanya kayak energinya kayak gede ya gitu. Dan itu membuat kita amazed sehingga kita sampai memahari. Tapi ketika sudah sampai kita mahari, sampai ke tangan kita, pusaka tersebut kayak anyep gitu. Ya, dipegang biasa aja, nggak ada gregetnya, kayak nggak ada geter-geternya gitu. Nah, kenapa bisa sampai gitu? Padahal dipercaya energi di dalam sebilah pusaka, terutama di bilah besinya itu, tentu kita percayai atau kita yakini tidak akan hilang. Berkurang? Ya, mungkin saja berkurang. Tapi kalau hilang, tidak. Sebagaimana magnet, ya, pernah saya contohkan sebagaimana magnet. Magnet itu ya sampai kapan dia berlaku sebagai magnet. Gitu. Jadi dia tidak akan hilang. Tapi magnet tersebut tidak punya kekuatan untuk mengangkat atau nempel di suatu benda gitu. Nah, ini ada apa? Gitu. Ya, pernah nggak rekan-rekan semua, ya, pencinta Tosanaji mengalami hal seperti ini? Jadi pusakanya tuh anyep gitu, kayak nggak ada energinya. Nah, pengalaman ini saya dapatkan dari ada beberapa rekan yang datang kepada saya ketika ingin mengikat energi pusakanya. Jadi ketika ingin disatukanlah energinya, pengen dimanfaatkan energinya untuk hajat mereka. Gitu. Jadi ketika nyampe pusaka itu saya, loh kok seperti ini ya gitu. Saya tanya, ini dulu pusaka udah lama dipegangnya atau belum? Oh belum, saya baru dapat ini baru hanya beberapa bulan saja atau beberapa minggu saja. Oh ya, bisa jadi. Karena riwayatnya dia kan nggak tahu ya, si pemilik ini nggak tahu riwayatnya dulu. Riwayat pemilik terdahulu itu bagaimana ketika ngopeni pusaka tersebut, atau ketika merawat pusaka tersebut. Gitu. Nah, terus apa yang menjadi penyebab pusaka tersebut terasa anyep? Ya. Nggak ada gregetnya gitu, seperti nggak ada energi, seperti nggak ada powernya. Kayak artinya kayak listrik
supply dari PLN-nya kayak mati, ya lampu nggak bisa nyala, ya. Nah kayak gitu, kenapa sih? Nah, ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan pusaka tersebut jadi anyep, rekan-rekan. Salah satu diantaranya adalah kita nih terlalu banyak. Salah satunya adalah pusaka kita terlalu banyak. Ya. Yang artinya gini, banyak rekan-rekan pusakanya udah nyampe 50, 80, sampai 100, 100, 200, bahkan ada yang sampai ribuan. Nah, karena udah saking banyaknya, maka pusaka-pusaka ini terabaikan nih ceritanya. Terabaikan, ada yang disimpan cuma di lemari, bahkan ada yang disimpan katakanlah di dalam tas, di dalam loker, ada yang di tempat kerja, pokoknya disimpan di mana-mana. Bahkan ada yang istilahnya tercecer, ya, masih belum diwarangin, masih cuma dibungkus-bungkus koran. Karena apa? Artinya nafsu beli, nafsu memahari. Gitu. Jadi ada beberapa kolektor gitu. Pokoknya gue bayar, gue mahar. Sampai akhirnya di rumahnya banyak. Nah ketika banyak, ini tidak kepegang. Ya, kalau anak banyak masih kita pegang, walaupun dari istri, beberapa istri misalnya, masih kita tahu, oh si A, si B, si C, masih kita tahu. Tapi kalau pusaka nih, udah kebanyakan, kadang-kadang di ruangan ini, ya di ruangan itu ya, nah itu salah satunya. Ya, jadi saking banyaknya. Nah, faktor yang kedua adalah kita tidak tahu cara mentreatmentnya, tidak tahu cara mentreatment. Artinya mentreatment itu bagaimana menstabilkan energinya sehingga ini bisa connect dengan frekuensi kita. Ya, kita nggak tahu treatmentnya bagaimana sih. Yang tahu itu cuma di, misal contoh-contoh ya, ini seperti ini. Pusaka ini. Ini pusaka logo siluman. Logo siluman, looknya 1, 2, 3, 4, 5, look 11. Logo siluman 11. Nah, seperti ini contoh misalnya. Jadi pusaka ini baru saya dapat. Nah, setelah saya dapat, karena saya memang artinya menyukai pusaka selain daripada fisik, saya juga menyukai dari sisi esoterinya atau ingin memanfaatkan tuahnya. Nah, maka saya akan mengikat, saya akan buka kunci dari isi yang ada di dalamnya. Supaya apa? Ya supaya bantu saya dong. Nah kalau saya mendapatkan pusaka ini dalam kondisi yang lemot, ya, dalam kondisi yang lemot secara energi, wajar. Ya, karena saya kan dulu nggak tahu ini pusaka ini dulu perawatannya siapa, gitu. Benar, dapurnya nogo, gitu, nggak ada nogo. Ya. Tapi saya nggak tahu dulu itu orang yang punyanya ngerawatnya gimana. Nogo 11, kebetulan saya adalah seorang pengusaha ya, pengangguran banyak usaha gitu. Ya, Luk 11 itu diyakini adalah pegangannya orang muda yang artinya punya semangat untuk maju. Nah, gitu. Jadi kalau pengusaha itu harus gimana caranya omset naik, gimana caranya supaya gue dapat proyek, gimana caranya perusahaan gue begini. Nah itu simbolnya di Luk 11. Nah biasanya Luk 11 itu simbolnya adalah kemakmuran, kekayaan ya, dan artinya kita juga banyak welas asih gitu ya, itu simbolnya. Nah nogo itu adalah kekuasaan, kekuatan, powerful ya. Nah keris seperti ini kalau sampai dia lemot,
Ya energi ya kita nggak bisa memanfaatkan, maka harus kita treatment ulang. Salah satunya gitu ya. Nah, terus faktor selanjutnya adalah yang pertama tadi kebanyakan. Yang kedua, kita tidak tahu cara mentreatment. Ya. Nah, yang ketiga nih, yang paling krusial adalah keris ini tidak pernah sama sekali itu kita tahu. Ya sekarang kalau misalnya sampai kerisnya sampai ratusan, bagaimana kita mau kita tahu? Ya, kadang-kadang kita lupa. Kita tidak pernah artinya memperhatikan pusaka itu baik dari sisi fisik maupun dari sisi spiritualnya. Nah akhirnya pusaka itu lemot. Nah dulu mungkin orang-orang terdahulunya, kita nggak tahu ya apakah mereka dulu sebagai kolektor yang hanya mementingkan dari sisi materi, ya artinya itu cuma materi tempat, dari sisi seni, dari sisi keindahan, hanya sekedar itu saja, bukan dianggap sebagai keris tayuhan, ya. Nah gitu, jadi mungkin dulu cuma disimpan di rak aja banyak, terus tiba-tiba ditawarkan nih sama kita, begitu nyampe ke kita senang secara fisik, kayak saya juga sama, kayak gini secara fisik, wow saya senang banget, gitu, ya masih utuh, masih bagus, kayak gini masih bagus, ya utuh, bagus, gitu. Nah, tapi problemnya adalah itu tadi lemot atau anyep bahasanya. Ya, sehingga kita harus memperlakukan apa namanya pusaka tersebut agar dia bangkit lagi energinya. Nah, ya itu salah satu dinamika lah. Salah satu dinamika dalam kita ngopeni atau merawat atau menguri-nguri budaya Tosaraji. Gitu. Nah, terus bisa nggak keris anyep itu tadi kita bangkitkan energinya agar dia kembali seperti sedia kala? Bisa, bisa. Kan salah satu faktornya itu dia tadi lemot ya, lemot itu karena nggak pernah dirawat. Nah, nggak pernah dirawatnya itu juga jangan heran rekan-rekan apabila kodam yang ada di dalam kerisnya udah meninggal. Itu nggak ada. Nah, terus ada timbul pertanyaan nih ke saya, Pak Haji, kalau kodamnya udah hilang, kira-kira bisa nggak kodamnya dibalikin lagi? Bakal apaan kodamnya dibalikin lagi? Kodam itu ya ditaruh di situ untuk membantu orang dulu, orang pemiliknya yang terdahulu. Kalau sekarang mah kita nih nggak usah lagi pakai kodam yang dulu. Tapi kalau dia tetap tinggal di situ ya nggak masalah. Tapi artinya kalau yang dulu kita panggil lagi suruh situ buat apa? Nggak usah. Mendingan kita cari kodam yang artinya kodam ya, perewangan, apapun itu namanya. Cari yang bisa membantu kita untuk hajat kita. Mungkin kalau dulu kodamnya disetel untuk kesaktian, disetel untuk apa lagi, kanuragan, untuk proteksi. Tapi kalau zaman sekarang kodamnya disetel untuk apa? Untuk kalau saya untuk banyak panggil klien lah. Banyak orang jatuh percaya, ya banyak orang supaya belanja ke kita, gitu. Ya, macam-macam lah pokoknya yang bisa mendatangkan hoki, bisa mendatangkan keberuntungan, bisa banyak mendatangkan rizki, bisa banyak mendatangkan keberkahan, ya sehingga hidup kita ini bermanfaat juga untuk orang lain. Ya salah satunya kalau kita membuka lowongan pekerjaan itu kan manfaat, ya. Nah itulah simbolnya di Luk 11.
Ya seperti itu. Jadi kalau keris anyep nggak usah khawatir lah. Rekan-rekan terutama ya yang pengen bisa merasakan manfaatnya daripada apa namanya nguri-nguri atau ngopeni atau merawat pusaka. Kalau saya pribadi, saya punya pusaka ya harus bisa saya manfaatkan. Gitu. Jadi selain sebagai sarana batin, ya sebagai sarana batin, sebagai sarana mata, sebagai sarana otak, ini kan masuk ke dalam benda hobi ya golongannya gitu. Tapi juga insya Allah benda hobi ini bisa kalau kita ngerti tata caranya bisa membawa maslahat gitu. Karena dipercaya benda ini punya tuah. Nah kalau bicara tuah berarti punya sesuatu atau kesaktian lagi. Nah nggak mungkin Empu zaman dulu itu bikin itu kalau nggak ada manfaatnya. Ya, jadi rekan-rekan semua kalau mendapatkan atau baru memahami pusaka terus pusaka itu anyep nggak usah heran, nggak usah kaget. Ya, di treatment aja, di treatment atau bahasanya itu dirawat ya. Kalau saya itu biasanya saya berikan sesaji, ya, gitu. Berikan sesaji. Gitu. Nah kalau bisa teman-teman semua bisa misalnya melihat kepada kodamnya, ya misalnya masih ada kodamnya gitu ya. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa terhadap energinya, energi. Jadi energi pusaka itu insya Allah nggak bakal hilang sebagaimana magnet. Ya, gitu. Cuma mungkin melemah ya, melemah saja. Nah melemah caranya juga ya di treatment itu tadi. Selain treatment, apalagi Pak Ji? Ya sering-sering ditanting, sering ditanting. Ya di video saya yang dulu udah tuh sering ditanting, disugestikan. Ya, syukur-syukur lagi kalau misalnya mau lebih canggih ya diikat, diikat, dibuka, ya kuncinya dibuka, cek, dia keluar. Nah itu udah, insya Allah nanti akan merasakan. Ya seperti itu. Baik, rekan-rekan semuanya, singkat aja dari saya. Saya juga masih mengalami gangguan. Gitu, semoga ini ada manfaat, bisa menambah wawasan. Ya, apabila ada kalimat atau ucapan saya yang tidak berkenan, tidak masuk, gitu. Saya mohon minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Buat rekan-rekan semua yang baru nyampe di sini, saya harapkan kesediaan untuk menekan tombol subscribe serta like and share ke seluruh alam semesta. Ya, baik itu di alam barzah, alam goib, alam malakut, alam jin, ya alam mana aja ya gitu. Pokoknya di share lah sebanyak-banyaknya. Oke, sekali lagi kurang lebihnya saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.